Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang penggolongan obat menurut Undang-Undang Kesehatan gitu ya. Nah, ini adalah beberapa penggolongan obat sesuai dengan yang kemarin sudah saya jelaskan di DDK gitu ya. Ada obat bebas terbatas, kemudian ada obat keras, ada juga OA atau obat wajib. Nah, apa sih obat menurut Undang-Undang Kesehatan itu? Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan maupun kontrasepsi manusia. Nah, kalau bahan obat itu adalah bahan baik dia berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengelolaan obat dengan standar dan juga mutu sebagai bahan baku farmasi. Nah, untuk materi ini kita akan lebih mendalami tentang izin edar obat. Apa sih tujuan dari izin edar obat ini? Tujuannya adalah untuk membedakan antara obat yang telah teregistrasi dengan yang belum teregistrasi, sehingga konsumen itu dapat terhindar dari penggunaan obat yang palsu, kemudian obatnya tidak aman, kemudian obatnya belum memiliki izin edar di Indonesia. Jadi hal-hal tersebut akan terhindar dari konsumen atau pasien. Nah, kemudian ada beberapa kriteria izin edar. Yang pertama, khasiat yang meyakinkan dan juga keamanan yang memadai dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinis atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, ada mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai CPOB, spesifikasi, metode pengujian terhadap semua bahan yang digunakan, baik produk jadi dengan bukti yang sah atau sahih atau pasti gitu ya. Kemudian yang ketiga, adanya penandaan berisi informasi yang lengkap dan objektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan juga aman. Lalu yang keempat, sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat atau benar-benar masyarakat itu membutuhkan. Kemudian yang kelima, ada kriteria lain, yaitu khusus untuk psikotropika itu harus memiliki keunggulan kemanfaatan dan juga keamanan dibandingkan dengan obat standar dan juga obat yang telah diuji beredar di Indonesia untuk diindikasi yang diklaim atau diklaim gitu ya. Kemudian yang B, khusus kontrasepsi untuk program nasional dan juga obat program lainnya yang akan ditentukan kemudian, maka harus dilakukan uji klinik di Indonesia. Nah, kemudian ada nomor izin edar. Untuk nomor izin edar obat jadi itu terdiri dari 15 digit gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4 sampai 15. Nah, apa saja itu? Nah, kalau nomor 1 dia harus menunjukkan nama obat jadi, entah dia nama dagangnya atau generiknya. Jadi nanti ditandai dengan angka D, huruf D dengan G. Kemudian yang kedua, menunjukkan golongan obat. Ada narkotika, berarti kodenya N, psikotropika P, keras itu K, bebas terbatas T, dan juga obat bebas itu B. Nah, kemudian yang ketiga, nomor 3 itu menunjukkan jenis produksinya. Misal dari obat jadi impor berarti kodenya I, kalau E berarti ekspor gitu ya. Kalau L berarti dia produksi negeri atau lokal. Kemudian kalau X, obat untuk keperluan khusus, misalnya untuk keperluan donasi, bencana tsunami misalnya gitu ya. Kemudian yang J, obat terjangkau, yaitu bisa diproduksi oleh Kimia Farma. Ada juga S, obat siaga, diproduksi oleh Indofarma, seperti itu ya. Kemudian nomor 4 dan nomor 5 itu akan menunjukkan tahun persetujuan obat jadi. Misalnya 86 kodenya gitu ya, berarti obat jadi yang telah disetujui pada periode 1986. Kalau 08 berarti dia telah disetujui pada periode 2008. Nah, untuk nomor 6, 7 dan 8 nanti gabung gitu ya, merupakan nomor urut pabrik, yaitu jumlah pabrik 100x1000 gitu ya. Jumlah pabriknya itu nanti nomornya berapa, kemudian X-nya itu
nomor urut pabriknya, menunjukkan nomor urut pabriknya nomor berapa. Kemudian nomor 9, 10, dan 11 itu akan menunjukkan nomor urut obat jadi yang disetujui oleh tiap-tiap pabrik gitu ya. Kemudian yang nomor 12 dan 13 itu menunjukkan obat sediaan obat jadi. Obat bentuk sediaan obat jadi itu ada 26 macam. Kemudian nomor 14 akan menunjukkan kekuatan sediaan obat. Misalnya A, kekuatan obatnya pertama kali disetujui, yang B berarti kedua, kemudian yang C ketiga, dan seterusnya. Kemudian nomor 15 nanti itu adalah menunjukkan kemasan yang berbeda untuk setiap nama, kekuatan, dan juga bentuk sediaan jadi. Seperti itu. Nah, adapun kode bentuk sediaan obat. Nah, sediaan obat tadi kan banyak sekali ya, ada lebih dari 20. Nah, kode-kodenya seperti ini. 01 untuk kapsul, 02 untuk kapsul lunak, 04 untuk kaplet, sampai dengan 81 untuk tablet depresi. Nah, tergantung produksi dari pabrik nanti dia bentuk sediaannya apa. Misal dia tablet hisap, berarti nanti kodenya nomor 12 kayak gitu, atau kodenya kode 12 seperti itu ya. Jadi silahkan nanti dilihat kode atau nomor batch atau nomor izin setiap obat. Nah, contohnya seperti ini. Nomor izin edar obat jadi adalah GNL 7615508910A1. Nah, artinya gitu ya, G dia adalah berarti obat generik. Kemudian yang L adalah golongan obat narkotika. Kemudian L artinya dia berarti diproduksi dalam negeri atau lokal. 76 berarti dia disetujui pada tahun 1976 atau mungkin sampai 1978. Kemudian untuk 155 berarti dia obat nomor urut ke 155 di Indonesia. Kemudian 89 berarti dia disetujui ke 89 dari pabrik tersebut, atau nomor obat ke 89 yang disetujui oleh pabrik. Kemudian 10 yaitu bentuk sediaan tabletnya, berarti tadi dilihat nomor 10 apa gitu ya. Kemudian yang A, kekuatan sediaan obat jadi yang pertama disetujui. Kemudian yang 1 itu adalah kemasan utama, seperti itu ya. Jadi kalau kalian nanti ini, nah ada tugas, silahkan kalian cari 5 kemasan obat gitu, atau mungkin kalian di apotek terus minta, Mbak boleh minta kardus bekasnya gitu, 5 aja boleh, silahkan kalian minta gitu ya. Atau mungkin obatnya kalian yang ada di rumah yang masih utuh gitu ya, masih kemasannya utuh, silahkan kalian lihat nomor izin atau nomor batch yang tertera di obat kalian. Biasanya ini yang ada kemasannya ya, misalnya kayak sirup yang kemasannya box kayak gitu. Terus kalau obat tablet ya biasanya minta boxnya ke apotek kayak gitu ya. Nah, untuk kalian lihat izin atau batchnya itu bagaimana urutannya, kemudian nanti kalian ini beri keterangan gitu ya, seperti yang contoh pertama tadi, GLN 71155 sekian kayak gitu. Nah, nanti bawahnya kalian tulisi keterangan, G itu artinya apa, L itu artinya apa, seperti itu ya. Nah, kalian carinya 5 jenis kemasan obat. Oke. Nah, untuk penggolongan obat gitu ya, sudah saya jelaskan. Ada penggolongan obat bebas yang ditandai dengan warna hijau lingkaran hitam, kemudian ada bebas terbatas warnanya biru lingkaran hitam, kemudian ada obat keras dengan lingkaran hitam warna merah di dalamnya, terus ada huruf K warna hitam yang menyentuh tepi gitu ya. Untuk obat ada juga OA, obat wajib apotek gitu. Untuk obat bebas contohnya kemarin kayak paracetamol, OBH, vitamin, multivitamin gitu ya. Kemudian untuk obat bebas terbatas itu biasanya Antimo, terus obat flu, obat kutu air, Daktarin kayak gitu-gitu. Nah, kalau untuk obat keras yang ditandai dengan lingkaran merah itu tadi ya, contohnya bisa seperti kayak Cefixim, kayak antibiotik seperti itu, terus infus atau injeksi, kemudian untuk sediaan parentral, antihistamin atau untuk gatal,
ada juga paparin dan lain sebagainya yang sudah saya jelaskan di mata pelajaran DDK kemarin gitu. Saya harap kalian tidak lupa. Terus saya harap kalian hafal gitu ya logo-logo setiap golongan obat karena itu penting. Nah, kemudian untuk tugas 3.2, silahkan kalian jelaskan perbedaan antara obat bebas, bebas terbatas, dan juga obat keras beserta logonya. Silahkan digambar. Kemudian berikan contoh untuk masing-masing golongan itu, nanti ada 2 obat. Kemudian untuk obat bebas terbatas itu kan ada peringatan P1 sampai P6 ya. Silahkan kalian tuliskan apa arti peringatan tersebut. Kemudian yang ketiga, silahkan cari contoh nama merek dagang obat yang termasuk obat keras. Boleh obat pemakaian luar ataupun obat pemakaian dalam yang diminum gitu ya. Masing-masing 10 merek. Jadi 10 jenis obat atau 10 merek untuk pemakaian luar dan 10 merek untuk pemakaian dalam ya, yang obat keras saja gitu. Pasti banyak dan kalian pasti akan menemukan banyak. Kemudian ada satu lagi untuk tugas 3.3 ya. Sebutkan jumlah maksimal obat yang boleh dibeli atau dikonsumsi oleh pasien untuk OA golongan 1, golongan 2, dan juga golongan 3. Kemarin saya sudah jelaskan dan juga sudah saya tulis ya di PPT. Untuk obat golongan 1 apa saja contohnya, golongan 2, kemudian golongan 3. Nah, silahkan kalian cari, searching gitu ya, pengetahuan kalau pasien ini ketika membeli golongan obat OA itu maksimalnya berapa sih gitu kalau dikonsumsi dalam orang yang sama, seperti itu. Nah, kemudian buatlah makalah mengenai OA yang isinya nanti terdiri dari pengertiannya, terus daftar golongan OA-nya, kemudian ada cara pengelolaan OA di apotek, seperti itu ya. Oke, untuk bab 3 gitu ya, untuk penggolongan obat sampai di sini saja karena yang kita hanya fokus pada izin peredaran obat tadi. Untuk nomornya seperti itu, untuk yang lain-lain sudah dibahas di pertemuan sebelumnya di materi DDK juga ada untuk penggolongan obat. Gitu ya, sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.